Udah ke-record belum? Nah, jadi teman-teman ngeblok internet yang masuk ke AutoCAD-nya. Jadi caranya itu kita ke kontrol panel. Terus ke internet. Terus ke internet option, sorry. Nah, terus ke ini, sorry. Aku juga lupa teman-teman ya. Di security apa ya? Oh iya, di security teman-teman. Terus aku ulangin deh ya. Ini udah 5 tahun nih. Jadi ke security and system, terus ke window developer firewall ini. Nah, terus di bagian yang ini apa ya? Bukan. Ini kayaknya. Nah, jadi ke bagian yang advanced setting ini. Nah, terus pilih yang in dulu. Ini kan aku udah matiin semuanya nih, Archicad aku matiin, terus Mac aku matiin. AutoCAD udah ada belum ya? SketchUp aku matiin nih, Spotify aku matiin. Nih, jadi caranya teman-teman tinggal pilih ini aja. Oke, aku ulangin ya teman-teman ya. Jadi caranya ngeblok AutoCAD teman-teman. Jadi sebenarnya ini nggak kalau bisa jangan ditiru ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman punya lisensinya, kalau bisa punya uang lebih beli aja lisensinya. Cuman kan kita masih Pak Tani ya, masih bajakan. Jadi salah satu caranya biar nggak keluar lisensinya, teman-teman bisa ke kontrol panel, terus ke security and system, nanti terus ke window ini, terus pilih yang advanced setting. Nah, terus di bagian ini teman-teman pilih yang in dulu, terus pilih yang new role. Nah, terus pilih yang program, terus di next aja. Nah, ini pilih yang browse, terus ke Autodesk, program file. Nah, aku lupa teman-teman di bagian ininya. Nanti deh aku kirimin videonya, aku juga lupa cara settingnya. Oke, pokoknya kalau nggak di program data, di program file. Cuman aku lupa tempatnya di mana. Mungkin nanti aku bakal share video YouTube-nya aja ya, teman-teman. Kita mulai aja langsung ke materinya. Enggak, dia bukan masuk ke Autodesk-nya, teman-teman. Jadi kayak ada masuk ke settingan dalamnya lagi. Jadi ya nantilah aku kirim ya, teman-teman. Oke, kita hari ini bakal belajar apa? Ada yang udah baca materi hari ini? Yuk, ini kayak aku kayak anak SD nih, nanyain materi ke teman-teman dulu, biar siapa tahu ada yang baca. Ada yang udah baca belum? Materi hari ini kita ngapain? Heads, belajar offset. Oke, move copy dan lain-lain. Raise heads. Oke, sip. Belum, plot belum. Ya. Oke, jadi hari ini kita bakal belajar tool-tool yang ada di Modify, terus head sama drawing properties. Nah, ini lumayan agak panjang sih, cuman kayaknya besok itu kita udah mulai santai sampai hari akhir. Ini masih agak banyak yang kita perlu pelajari. Oke, jadi kita move dulu ke Modify. Nih, jadi ada shortcut-shortcut di Modify ya. Kalau kemarin kan teman-teman belajar pensilnya nih, yang bagian drawing. Nah, sekarang kita bahas tentang alat-alat pendukungnya, kayak penghapusnya, penggarisnya, kayak gitu. Oke, jadi yang pertama itu move, teman-teman. Jadi sesuai sama bahasa Indonesianya. Jadi buat mindahin objek ini, jadi shortcutnya M. Nah, kalau di AutoCAD, aku kemarin lupa bilang sih teman-teman. Jadi kalau di AutoCAD itu terserah teman-teman sih. Jadi mau shortcutnya duluan yang teman-teman ketik, atau select objeknya duluan. Jadi kalau misalnya M enter, select objeknya, enter, nah itu bisa. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen pilih objeknya duluan, terus baru M enter,
Nah, itu juga boleh. Nah, jadi tergantung teman-teman pengen select objeknya duluan kah atau mau shortcut-nya duluan. Cuman kalau misalnya yang benar itu tuh shortcut-nya duluan sih, teman-teman. Kayak gitu. Jadi tinggal enter aja, klik objeknya, enter, terus misal kita pindahin ke sebelah sini 5.000 gitu ya. Nah, terus misalnya kita pindahin lagi gitu ya, 5.000. Nah, seperti itu. Gampang kan? Itu tadi move. Nah, terus kita bakal bahas copy, jadi menggandakan objek. Jadi kalau misalnya aku pengen bikin objek ini jadi 2, tinggal di CO aja. Jadi bisa di select objeknya dulu, atau di CO dulu juga boleh. Nah, terus tinggal arahin aja ke atas, misalnya 5.000 gitu ya. Atau enggak langsung ke titik yang mana yang teman-teman mau nih, misal di titik ini kah, atau mau di titik yang ini kah, atau mau lurus sejajar di sini kah, lurus sejajar di sini kah. Nah, fungsinya F11 tuh kalau misalnya kita pengen sejajar di sini nih. Nah, di tengah-tengahnya, tapi nggak mau dari tengah sini. Jadi kita bisa arahin dia ke sini gitu. Nah, itu fungsinya F11 kemarin di D1. Jadi CO. CO, enter, select objeknya, enter, pilih titik yang mau dikasih, terus pindahin aja. Nah, nanti dia bakal ke double. Kayak gitu. Nah, terus ada S ini teman-teman. Jadi stretch. Jadi biasanya buat ngepanjangin atau bikin lebar sebuah objek. Jadi contohnya kayak aku punya objek kotak ini, tapi aku pengen bikin objeknya jadi persegi panjang gitu. Nah, ini kalau teman-teman ngeh di day 1 kemarin, itu aku ngebahas kalau misalnya bagian select yang kayak gini, itu bakal lebih berfungsi kalau teman-teman pakai yang perintah stretch ini. Nah, kenapa kayak gitu? Jadi aku coba contohin ya. Jadi tinggal di S, enter. Nah, kalau kita select, misalnya kita pengen panjangin daerah sini ya. Jadi ini pengen kita tarik ke sini gitu ya. Nah, kalau misalnya ini aku select pakai dari kanan ke kiri, dari kiri ke kanan yang warna biru ini, nah ini nggak bakal bisa ke select, teman-teman. Nah, sedangkan kalau misalnya aku select semuanya, nanti dia bakal jatuhnya ke move. Nah, jadi bukan ke stretch. Jadi kita harus pakai yang dari kanan ke kiri, yang warna hijau. Jadi di S enter, dari sini, terus pilih bagian ujungnya. Nah, nanti otomatis nanti yang paling bergerak, yang bergerak cuma bagian sini aja, teman-teman. Nah, kelihatan kan ya? Nah, kalau misalnya aku pengen pendekin, jadi S enter, stretch aja. Nah, ini bisa juga nih kalau misalnya teman-teman mau select duluan, terus di S enter, nanti bisa juga. Nah, jadi pokoknya terserah teman-teman aja mau shortcut-nya duluan kah atau mau select objeknya duluan. Kayak gitu. Nah, cuman kalau misalnya pakai stretch ini teman-teman itu perlu hati-hati. Stretch itu angkanya bisa diatur, bisa. Ini nih, jadi misalnya 3.000 ke bawah gitu ya. Nah, gitu. Nah, hati-hati juga kalau misalnya teman-teman pakai stretch ya, teman-teman. Soalnya kalau misalnya nih ada objek yang kegabung kayak gini nih. Nah, terus kita pengen nge-stretch bagian ininya. Nah, itu tuh nggak bisa, teman-teman, karena nanti titik yang di sini itu bakal ikut ke stretch juga. Contoh ya, S enter. Nah, dia bakal ngikut tuh yang sebelah sininya. Kayak gitu. Nah, kalau misalnya di 2017 ke atas, harusnya vertex-nya udah bisa ke stretch. Nah, cuman kan kalau kayak gini agak lama ya. Gitu, nanti teman-teman bakal diajarin caranya bikin blok pakai stretch, jadi nanti nggak bakal kedouble sama objek-objek yang lainnya. Cuman satu titik ya. Line bisa di stretch, nggak bisa, teman-teman. Nih. Nah. S enter, di-select aja, enter, klik, terus ditarik. Nah. Cuman satu titik gimana tuh? Mungkin nge-stretch-nya bagian sininya aja gitu. Nah, harus kalau misalnya pengen bikin sisi sebelah sini yang panjang, berarti semua sisinya. Oh, putus-putus. Teman-teman yang lain gimana? Putus-putus juga?
Oke, aman. Itu, jadi S enter, terus di iniin aja. Oke. Tapi teman-teman udah ada lihat, record kemarin nggak? Yang di bagian aku putus-putus tuh dia tetap jalannya aman apa ikut patah-patah juga sih? Ada yang udah lihat belum? Oh, udah lihat aman ya? Oh, berarti kalau misalnya dari Zoom patah-patah, nanti recordnya tetap aman ya? Oke deh kalau gitu. Oke. Oke, ini udah ya aman ya stretch-nya ya. Kita coba pindah ke rotate. Ini aku kecilin deh biar. Nah, ini aku pindah ke rotate. Jadi rotate itu tuh buat mutar objeknya teman-teman ya. Jadi misalnya objek yang ini aku pengen jadiin kayak gini, itu caranya bisa di rotate. Jadi bisa di shortcut-nya duluan atau syarat duluan boleh ya teman-teman ya. Bedanya CO sama CP apa? Nggak ada bedanya teman-teman, sama aja, cuman beda shortcut aja. Tuh, jadi misalnya RO, enter, terus pengen pilih titiknya yang mana mau yang diputar, tinggal misalnya aku taruh sini ya. Terus teman-teman taruh aja misalnya 50 derajat gitu. Nah, teman-teman udah bisa dapat yang kayak gini. Kalau selain objek kotak gitu misalnya garis kayak gini. Kalau pengen dijadiin 45 derajat gitu ya, bisa di rotate. Jadi RO, enter, klik misalnya di sini, terus tarik aja ke sini misalnya jadi 45 derajat gitu. Nah, gampang kan? Nah, terus kalau misalnya nih teman-teman dapat kasusnya itu tuh objeknya tuh rotate-nya tuh ngasal gitu loh teman-teman. Jadi kayak misalnya kayak gini nih. Nah, ini kan kita nggak tahu nih rotate-nya berapa. Nah, ini kan 70 nih. Nah, terus kita pengen balikin dia ke 0 derajat. Nah, itu kan kita perlu repot lagi tuh kalau misalnya harus 360 derajat dikurang sama 70, terus nanti diiniin gitu kan ya. Nah, itu agak susah tuh. Nah, jadinya enaknya itu bisa pakai cara yang ini, teman-teman. Jadi, kita select objeknya, terus RO, enter, terus diklik ininya. Nah, di bagian ini jangan klik, teman-teman klik dulu, teman-teman pencet R, enter. Nah, terus teman-teman klik bagian sini, bagian atasnya, terus tidurin ke 0 derajat. Nah, otomatis kita nggak perlu ngitung, dia langsung ke 0 derajat. Kayak gitu. Kak, simbol derajat pakai apa di keyboard? Nah, nanti kita belajar di teks ya. Kak, kalau pasang script nanti jadi berat nggak? Kalau misalnya script, dia nggak ngaruh, teman-teman. Kecuali kalau misalnya plugin, mungkin bakal ngaruh. Jadi mungkin agak berat sedikit. Iya, betul nih. Kayak aku ulangin ya. Ini misalnya aku pengen balikin garis yang ini ke 0 derajat, dan ceritanya aku nggak tahu ini berapa derajatnya gitu. Males ngitung deh gitu ya. Jadi kita bisa select objeknya, RO, enter, terus diklik. Di bagian ini jangan diklik apa-apa dulu, terus klik R, ketik R, enter. Nah, terus klik aja bagian ininya, terus bagian atasnya, terus tidurin ke bawah. Nah, kalau misalnya pengen arahin ke atas juga bisa sih. Nah, cuman kan lebih enak kalau misalnya kita pakai derajatnya dari bawah kan. Nah, otomatis dia bakal taruh ke sini. Kalau misalnya teman-teman pengen arahin dia ke, misalnya dari nol nih, terus teman-teman udah bikin garis bantu gitu ya, X-line gitu misalnya, derajatnya segini gitu, terus kita pengen arahin sesuai sama derajatnya ini. Nah, itu kita bisa juga teman-teman. Jadi kita coba pindah dulu, deketin ya. Nah, ini kita bisa pakai RO, enter. Nah, sebenarnya kayak gini langsung bisa sih, cuman kalau misalnya kasusnya dia nggak kayak gini deh, RO, enter. Nah, ini kan kayak gini kan susah ya buat ngepas-ngepasinnya ya. Nah, kita juga nggak tahu berapa derajatnya. Nah, ini kita bisa pakai R, enter, klik, klik,
terus arahin ke sini. Nah, otomatis nanti dia derajatnya sama. Kayak gitu teman-teman. Gampang kan? Mana aman ya? Kita coba pindah ke mirror. Jadi mirror itu tuh kayak ya, mencerminkan gambar, jadi kayak ngeflip gitu teman-teman. Menggandakan objek tapi dengan arah yang berbeda kayak gitu ya. Ini misalnya aku arahin main kayak tadi ya. Jadi bisa pakai MI, select objeknya, MI, enter. Terus kalau teman-teman klik, terus teman-teman arahin kursornya ke bawah, nanti dia bakal ngeflip ke samping. Tapi kalau misalnya teman-teman arahin kursornya ke samping, nanti dia bakal ngeflipnya ke bawah. Kelihatan kan ya? Nih. Nih, jadi kalau teman-teman arahin kursornya ke sumbu X, nanti dia bakal mirror ke sumbu Y, tapi kalau misalnya teman-teman arahin ke sumbu Y, kursornya, nanti dia ngeflipnya ke sumbu X. Kayak gitu. Misal di sini ya. Nah, terus kalau teman-teman pilih yes, nanti objek yang sebelumnya ini bakal kehapus. Tapi kalau teman-teman pilih no, objek yang sebelumnya itu bakal tetap ada. Coba kita contoh pilih yang yes ya. Nah, nanti dia bakal hilang. Ini kita MI, misalnya, arahin ke bawah. Nah, kita klik, terus kita pilih yang no. Ini bisa nih, misalnya titik bantunya di sini, gitu bisa. Nah, atau enggak di sini gitu ya. Nah, jadi terserah teman-teman aja sih pengen ngambil titiknya di mana gitu. Ngeflip ke bagian miring bisa, nih misalnya kita ngeflip daerah sini deh ya. Ini kita ceritanya kan udah ke mirror nih. Aku RO dulu deh. Nih, aku pengen ngeflip dia ke samping situ ya. Nih, ke samping sini. Jadi tinggal di MI aja, terus arahin mau ke atas kah atau mau ke bawah. Cuman kalau misalnya teman-teman pakai apa namanya? Pakai garis miring dan bikin miring kayak gini, kalau bisa ada titik garis bantunya apa langsung di bidang sini aja teman-teman. Jadi biar enak ngambil titiknya. Soalnya ini kan harus lurus nih si kursornya kita ini ngarahinnya. Nih. Nah, jadi kayak gini. Kenapa nih pada heboh nih? Jarak mirror bisa diatur, bisa. Misalnya kita mirror di sini, terus kita ambil tengah-tengahnya sini. Jadi ini kan misalnya aku ngambil titik sini ke sini gitu ya. Ini misalnya aku ngambilnya 1000 gitu ya. Berarti nanti dia ngeflip jaraknya tuh jadi 2000 teman-teman. Nah ini kan kita ceritanya ngeflipnya tuh di daerah tengah-tengahnya mereka itu. Jadi kalau misalnya teman-teman klik 1000, otomatis nanti jaraknya jadi 2000. Kalau misalnya teman-teman klik ketiknya 500, berarti nanti jadi 1000. Jadi teman-teman masukin jarak tengahnya dulu. Kalau misalnya pengen jaraknya yang full gitu. Misal 500. Nah, nanti dia bakal ada 500 nih. Nah, kan teman-teman perhatiin F12 ku deh. Itu kan 500 ya tulisannya ya. Nah, jadinya 1000 nih. Nah, 1000 kan. Tuh, nah sedangkan tadi kita ngambil titik tengah-tengahnya itu 500. Kayak gitu, teman-teman. Yang melengkung-melengkung nanti dulu ya. Ini tadi mirror. Gampang kan? Cuman kalau misalnya teman-teman pakai 3D, nah itu agak susah tuh. Cuman karena kita pakai 2D, jadinya enak aja. Nah, terus ada si scale, teman-teman. Jadi ini buat ngeskalakan gambar. Jadi kalau misalnya nih gambar ini pengen aku skalain, jadi tinggal di select aja, terus di SC, enter. Nah, terus tinggal diklik aja pengen mana yang mau di scale. Nah, kuncinya teman-teman, kalau misalnya teman-teman pakai angka 1 ke atas, berarti dia nanti membesar. Kalau misalnya teman-teman pakai
0 ke bawah, nah itu nanti bakal jadi kecil teman-teman. Jadi kayak 0, 0 berapa gitu nanti dia bakal kecil. Tapi kalau kayak 1, 2 gitu nanti dia bakal membesar. Tuh udah dikasih teman-teman. Belum dilihat ya. Aku ngasihnya di file record. Nah, ini bisa aku kasih, misalnya aku pengen gedein jadi 2 gitu ya. Enter. Nah, nanti dia bakal jadi membesar. Tuh. Kalau misalnya aku pakai 0,5 gitu ya, nanti dia bakal mengecil. Kayak gitu. Nah, bisa juga pakai misalnya SC 1:15 gitu ya. Nah, kayak gitu bisa. Atau enggak SC 15:1 gitu bisa juga. Nah, kayak gitu. Gampang kan? Nah, terus teman-teman pernah nggak sih kejadian kayak teman-teman itu tuh dapat, biasanya waktu kuliah atau waktu sekolah sih. Jadi teman-teman tuh dapat file dari temennya kalian, terus ternyata tuh supaya nggak dicontek atau supaya nggak di-copy, temennya kalian itu tuh bikin skalanya tuh dibikin kayak 1, bla 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 gitu, ya kan? Sorry, 1, sekian sekian sekian. Nah, terus nanti jadinya kan gambarnya teman-teman itu tuh angkanya jadi nggak jelas kayak gini kan. Nah, terus teman-teman pengen ngebalikin ke ukuran aslinya gitu. Misal ukurannya jadi 3.000 gitu deh ya. Nah, kita pengen balikin ke ukuran 3.000 ini. Oh, ada yang pernah ya. Berarti nggak cuma temanku doang ya yang kurang ajar. Nah, terus kita bisa pakai yang ini, kita SC, enter, terus kita klik di sini. Nah, di bagian ini kita sama kayak rotate tadi, teman-teman, tinggal di R enter. Terus klik aja bagian ininya, terus bagian ujungnya, terus turunin, terus ketik aja kita pengen jadi ukuran berapa, misal jadi 3.000. Nih, otomatis dia bakal balik jadi 3.000. Nah, ini kasusnya kalau misalnya temannya kalian itu tuh ngehancurin filenya pakai skala ya. Kalau misalnya mereka ngancurin eh, gambarnya pakai stretch, nah itu agak susah sih ngebalikinnya karena sisi persisinya kan dia beda ya. Kayak gitu. Cuman kalau misalnya pakai skala kayak tadi. Ini aku coba ulangin ya. Nih, jadi di saat objeknya SC, enter, terus diklik. Nah, di bagian ini teman-teman ketik R enter, terus klik bagian ini, klik ujungnya, turunin 3.000. Nah, otomatis dia balik ke 3.000 kali 3.000 kayak gitu. By the way, ini aku kepelanan atau masih terlalu cepat? Aku jadi kayak ngantuk gitu teman-teman kalau pas pelan-pelan. Gimana, aman aja ya? Pas aja ya? Oh, terlalu pelan. Oke. Oh, pas. Oke, ada yang pas, ada yang kepelanan nih. Ya, ini kayak gitu teman-teman. Ini SC, gampang kan? Cuman nanti lebih lebih detailnya kayak gimana sih caranya ngeskalain jadi kayak gini, apa jadi kayak gimana gitu. Nanti teman-teman belajarnya waktu pas udah apa namanya? Waktu udah ini mulai ke materi dari 11 sampai seterusnya. Itu kan udah mulai ke studi kasus yang beneran ya. Ini kan karena kita masih basic jadi studi kasusnya yang pelan-pelan aja. Terus dieksploit semua. Nah, itu kurang ajar tuh kalau ada teman yang kayak gitu ya. Nah, terus ada TR dan X nih. Kira-kira teman-teman ada yang tahu nggak ini apa? Ini mereka ini tuh bersaudara. Jadi berbeda tapi tak sama. Cuman mereka bersinambungan juga. Trim sama ini fungsinya trim apa sih? Trim sama extrude. Extrude. Memotong. Kalau yang ini buat nyambung, buat motong. Oke.
extend apa extend ya? Aku tadi bilang apa sih tadi? Extrude ya? Iya, extend. Oke, jadi ini cara pakainya. Contoh aku punya berbagai macam garis gitu ya. Ceritanya kisi-kisi deh. Teman-teman tahu kisi-kisi nggak sih? Tahu dong ya. Nih, ini aku ceritanya garisnya warna merah. Terus yang satunya warna hijau deh. Nah, ini warna buat uji. Nah, jadi misal aku punya garis yang kayak gini, ini garisnya putih aja deh. Nah, oke, jadi ceritanya garis yang pertama ini aku pengen potong dia dari yang garis hijau ini ke garis yang warna merah. Nah, itu caranya kita bisa pakai TR. Ini sebenarnya bisa di-stretch. Cuman karena kasusnya kita pengen di-trim, kan nggak semua kasus bisa di-stretch ya teman-teman ya. Kadang tuh ada yang harus kita potong. Nah, ini aku contohin contoh yang simpel aja. Kita pengen potong garis yang panjang di sini sampai ke garis yang merah ini aja. Nah, shortcutnya cara yang pertama, itu kita bisa TR, Enter. Nah, terus kita Enter lagi. Nah, ini kita bisa klik aja objeknya. Nah, kita bisa trim satu-satu. Ini kalau kasusnya teman-teman kayak pengen ngetrim salah satu bagian aja, itu TR-nya, Enter-nya harus 2 kali. Jadi, TR, Enter, Enter, baru klik objeknya. Nah, jadi satu-satu kayak gini. Nah, kalau kasusnya kayak punya aku ini kan harus satu-satu ya, bakal lama banget kalau misalnya harus ke titik yang merah ini, ngepotongnya satu-satu. Nah, kita bisa pakai cara kedua nih. Jadi tinggal di TR, Enter. Nah, di Enter yang sekali ini, teman-teman pilih objek bantuannya. Contoh aku pengen garis yang merah ini kan ya. Nah, ini kalau misalnya ada teman-teman yang kayak gini nih, meskipun TR-nya sekali, tapi dia tetap langsung kepotong, teman-teman bisa ke TR, Enter, terus ke O, Enter, terus pilih yang standar. Gitu. Jadi TR, udah ya? Kalau udah bener kayak gitu ya, tadi TR, Enter, O, Enter, pilih yang standar. Nah, ini cara yang kedua, jadi teman-teman bisa pilih objek finish-nya. Jadi TR, Enter, nah di Enter yang ini, teman-teman pilih objek finish-nya, misal di sini, terus di Enter lagi, baru pilih objek yang mau kita potong, misal yang ini. Nah, kalau teman-teman lihat, kita nggak perlu sekali-sekali lagi ngeklik-ngekliknya kayak yang kita pertama. Jadi dia bakal langsung nerobos ke garis finish yang kita udah pilih di pertama tadi. Kayak gitu. Jadi ada 2 ya, teman-teman ya. Kalau misalnya pengen balikin kayak settingan awal ke standar tadi, tinggal TR, Enter, O, Enter, terus pilih yang standar. Kalau yang quick, nanti dia bakal ngepotong satu-satu. Oke, sabar ya. Nah, jadi caranya tadi kita bisa ke TR, Enter, Enternya sekali aja. Di bagian ini teman-teman pilih objek finish-nya. Jadi misal yang warna merah ini, terus di Enter, pilih yang mau kita potong. Nah, otomatis dia bakal nerobos-nerobos kayak gini. Seperti itu, teman-teman. Gampang kan? Kalau yang satu tadi, TR, Enter, Enter. Nah, ini satu-satu nih. Nah, cara satu lagi, blok coklat-coklatnya, klik kanan, hide, terus TR. Ya, kadang kan kalau misalnya kasusnya kayak gini bisa tuh pakai cara itu. Cuman kalau misalnya teman-teman ngetrimnya garis apa gitu kan ya yang banyak gitu kan kadang kan nggak bisa tuh. Jadi bisa juga pakai cara gini. Atau nggak tinggal langsung di stretch gini aja nih. Nah, jadi deh. Kayak gitu. Kalau selling-selling bagaimana? Selling-selling apa nih? Oke, kita sambil lanjut ke extend ini ya, teman-teman ya. Nah, jadi shortcut-nya sama, caranya juga sama. Ceritanya garis yang ini kita mau finishin ke garis yang hijau. Nah,
Jadi cara yang pertama, X, enter, enter, enternya 2 kali. Nah, ini satu-satu kita ininya, ngeklikin sampai ke yang ujung sana. Nah, satu-satu. Nah, cara yang kedua, kita bisa kayak tadi. Jadi EX, enter, di bagian EX enter sekali ini, teman-teman boleh pilih yang garis finishnya yang hijau ini tadi, terus di enter, terus pilih garis yang mau kita panjangin. Nah, otomatis nanti dia bakal langsung nerobos garis-garis yang lain ini langsung ke garis yang finish ini. Kayak gitu. Ini kayak jalurnya orang dalam gitu loh. Kalau yang tadi itu kan jalurnya reguler. Jadi kita EX, enter sekali, terus pilih objeknya, enter, pilih objeknya lagi, langsung. Nah, terus kalau misalnya nih, teman-teman pengen pakai trim dan extend secara bersamaan. Misalnya nih, aku pengen, misalnya nih ya, jadi aku pengen ulang ya. Ya udah aku ulang nih. Jadi EX, enter, klik objeknya, enter, klik objeknya lagi. Nah, oke ya. Kayaknya kalau X harusnya sama deh. Jadi tinggal di EX, O enter, terus pilih yang standar. Nah, terus kalau misalnya nih teman-teman pengen gabungin antara trim sama extend, nah itu tuh bisa nih. Jadi misal aku TR ya, enter, enter. Terus aku trim, 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 trim gitu. Ternyata aku salah nih. Harusnya trimnya cuma sampai sebelah sini doang. Terus daripada aku harus enter terus pencet X lagi, aku bisa pakai shift, teman-teman. Jadi shift-nya aku hold, terus ditekan terus ini nanti bakal jadi extend. Nah, gampang kan? Nanti kalau misalnya shift-nya aku lepas, nanti dia jadi trim lagi. Kalau shift-nya aku pencet lagi, nanti dia jadi extend lagi. Nah, kayak gitu. Gampang kan? Ini jadi teman-teman tinggal pencet shift aja. Jadi misalnya TR, enter nih, terus teman-teman lagi nge-TR. Ternyata kelewatan nih nge-TR-nya. Terus tinggal dipencet shift aja, nanti dia balik jadi extend. Kalau shift-nya dilepas, nanti dia jadi trim lagi. Begitu juga sama extend, teman-teman. Kalau teman-teman klik extend dulu, nih, terus teman-teman pencet shift, nanti dia bakal jadi trim. Nah, bolak-balik aja dia. Makanya aku bilang mereka bersaudara gitu. Kalau sebelumnya X atau memang gitu, Kak? Yang mana tuh? Nah, itu tadi X sama trim. Yang pencet shift. Iya, jadi bisa pakai TR duluan, bisa pakai X duluan gitu. Serah teman-teman. Nggak ada fitur oh enter. Itu kalau misalnya teman-teman tadi langsung ke quick ya, jadi nggak bisa enter sekali gitu. Cuman kalau misalnya bisa enter sekali, harusnya bisa sih. Kebetulan ini AutoCAD-ku 21 nih. AutoCAD-nya teman-teman berapa tuh? Oh, beda-beda ya. 2018 aman buat ini, harusnya aman. Nah, tapi kayaknya aku dulu pakai 2017, 2019 sampai ke 2021 sama sih teman-teman caranya. Harusnya tetap ada yang TR, pencet objeknya sekali, terus pilih objeknya. Nah, itu tuh ada, sama begitu pula sama yang X.
Gitu. Oke, kita move ke F sama CH. Kalau 2003 nggak ada. Ke ini sih, ketinggian sih. Coba diturunin deh. Harus diklik dulu. Oh iya, boleh. Bisa juga kayak gitu. Tuh, ada yang bisa tuh 2023. Ayo loh. Gimana nih? Oke, kita sambil move ke camper dan fillet. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak fungsinya camper sama fillet? 2007 bisa loh malah. Apa tuh? Aduh, tanpa tulang. CHA nggak tahu. Nah, ini kan ada nih gambarnya teman-teman ya. Jadi kalau fillet, dia bisa bikin garis lengkung kayak gini. Nah, kalau camper itu kebalikannya, jadi bikin garis yang kayak gini nih. Garis apa ya namanya ya? Garis miring. Ya. Tapi kalau siku nggak siku, teman-teman. Ini nggak siku nih. Tuh. Derajatnya nggak siku. Kalau siku kan 90 derajat. Garis tambahannya pokoknya garis miring kayak gini lah. Nah, jadi sebenarnya CH itu jarang banget sih dipakai. Cuman ya teman-teman asal tahu aja fungsinya. Soalnya F sama camper itu tuh juga saudaraan mereka gitu. Sama kayak X sama trim ini tadi. Nah, caranya by the way aku tuh sariawan di pipi teman-teman, gimana ya cara nyembuhinnya ya. Jadi ini aku sambil senyum sambil kesakitan nih. Gigit. Oke, kita sambil move. Ayo nih siapa yang coret-coret nih? Nih, jadi kita sambil ke fillet. Biasanya fillet itu tuh dipakai buat minum cap kaki 3. Yang ada bantengnya bukan? Oh, bandak ya? Banteng. Nah, biasanya buat bikin tulangannya kayak gini nih. Nah, itu biasanya pakai si fillet ini tadi, teman-teman. Oke, jadi caranya teman-teman bisa pakai shortcut-nya F-Enter. Udah teman-teman, udah. Kita langsung balik lagi ke materi. F-Enter. Nah, terus kalau pengen bikin dia jadi melengkung kayak gini, habis F-Enter, teman-teman pencet R-Enter. Nah, terus tinggal dimasukin aja radiusnya pengen berapa. Contoh misalnya 10 ini ya. 100 deh. Nah, terus tinggal diklik aja garis pertama sama garis keduanya. Aduh, nggak kelihatan kekecilan. 1000 deh. F-Enter, R-Enter, 1000. Enter, terus pilih aja ujung-ujungnya. Nah, ini kenapa pada nyambung siku mulu deh? Sabar ya teman-teman ya, sabar. Ini masih yang lengkung nih, sabar dulu. Nih, jadi caranya tadi F-Enter, R-Enter, terus pilih radiusnya, Enter, terus klik aja ujung-ujungnya. Tuh, aku tadi 100 kan ya jadinya. F-Enter, R-Enter, 1000, Enter, pilih aja siku-sikunya. Nah, fillet ini juga tuh bisa buat nyambungin siku tadi nih. Misalnya, teman-teman punya objek yang kayak gini, sama yang kayak gini. Nah, ini kan kalau misalnya teman-teman nyambungin kan agak susah nih, meskipun bisa pakai L-Enter nih. Nah, cuman ini bisa juga pakai fillet ini tadi, teman-teman. Nah, jadi bisa pakai F-Enter, R-Enter, radiusnya dibikin 0, supaya nanti dia jadi sudutnya siku-siku. Terus, 0, 0, Enter. Nah, nanti dia bakal nyambung siku nih. Nah, terus ada yang tanya nih, apa harus satu-satu nih pojok-pojokannya? Enggak ya, teman-teman. Jadi, misalnya kita bisa F-Enter, R-Enter, kita pilih radiusnya, misalnya 1000 gitu ya, Enter. Nah, di posisi ini, teman-teman pilih P-Enter. P
Enter, terus pilih aja objeknya, otomatis nanti dia semuanya jadi ngelengkung, asal objeknya itu polyline, teman-teman. Jadi objeknya itu tuh udah jadi satu kesatuan. Kalau objeknya lain, nanti dia susah, tetap harus satu-satu, kita nggak kliknya. Nah, contoh objek yang ini deh ya. Ini kan polyline nih. Jadi Enter, kalau misalnya radiusnya udah nggak mau diganti, langsung aja pencet Enter. Nah, terus ganti. Jadi yang Enter tadi, yang bagian radius tadi, teman-teman, itu teman-teman ngekliknya cuman bagian kalau teman-teman mau ganti angka radiusnya. Kalau misalnya teman-teman pengen pakai radius yang sama di objek yang lain, ya udah nggak usah diklik lagi R-nya tadi, teman-teman. Jadi cukup sekali aja waktu teman-teman mau bikin dimensi radiusnya tadi itu. Gampang kan? Kalau coba ya, kalau line, tapi objeknya kita select semua, Enter, Enter, nggak bisa, teman-teman. Jadi dia mesti diklik. Kalau Enter, Enter, juga dia nggak bisa juga nih. Kalau radius ke siku, 0, teman-teman. Nih ya. Enter, Enter, kita ubah jadi 1500 gitu ya. Enter, terus pilih Enter, bagian bawah ini nih, yang polyline. Ini kan ada Enter nih. Jadi Enter, tinggal pilih yang polyline-nya. Nah, gampang kan? Tuh, jadi kalau misalnya selain radius, Enter itu bisa pakai yang trim, terus bisa pakai yang multiple. Jadi kalau multiple itu tuh fungsinya tuh kalau misalnya kayak gini, teman-teman. Ini kan kita Enter nih. Nah, kalau kita pengen balikin ke sini, itu kan kita harus enter lagi. Nah, terus ini harus kita enter lagi gitu ya. Nah, ini kita enter lagi gitu. Nah, kalau pakai yang multiple, itu nggak perlu di-enter, teman-teman. Jadi Enter, Enter. Nah, nanti dia langsung kita klik-klik aja nih, nggak usah di-enter-enter. Nah, kayak gitu. Gampang kan? Jadi ini bisa kalau misalnya teman-teman pakai yang objeknya terpisah-pisah kayak line tadi. Kayak gitu. Aman ya buat fillet? Sebelum kita move ke chamfer. Nah, chamfer ini sama, teman-teman. Kalau radius multiple-nya nanti sama kayak radius yang waktu kita setting di awal tadi, teman-teman. Jadi radius itu tuh nentuin semua sisi yang mau kita mau. Cuman kalau misalnya pengen salah satu sisinya berbeda gitu ya, nanti tinggal di Enter, Enter lagi, ganti ukurannya, baru diklik yang mana yang mau dibedain. Kayak gitu sih. Oke, nah kita ke chamfer. Jadi sama kayak si fillet tadi. Jadi kalau misalnya yang si fillet tadi kan Enter. Nah, kalau misalnya yang chamfer itu Enter, teman-teman. Jadi CHA, chamfer, Enter, terus pilih Enter. Nah, di bagian ini teman-teman pilih yang jarak pertama yang pengen teman-teman gimana ya. Jadi ini yang garis pertama yang bakal teman-teman klik, nanti kita menentuin jaraknya di sini. Misal jaraknya aku kasih 500 ya. 5.000, 500 deh. 1.000 deh. 1.000. Terus aku enter. Nah, di bagian ini teman-teman masukin dimensi buat yang garis yang kedua yang kita klik. Misalnya aku kasih 1.500, biar ada bedanya ya. Terus kita enter. Nah, garis yang pertama ini yang aku klik, nanti dia bakal jaraknya 1.000, terus yang ini nanti 1.500. Nah, cara ngelihat jaraknya yang benar itu, dia dari tengah-tengah sini, teman-teman. Nih, jadi dia dari sini 1.000, dari sininya 500. Kayak gitu. Jadi dia 2 kali masukin angkanya. Kalau radius tadi kan cuma sekali ya. Kalau yang chamfer ini 2 kali. Kita ulangin lagi ya. CHA, enter.
terus pilih D-enter, terus pilih angkanya, misalnya 1000, enter, yang satunya aku ganti 1000 juga, misalnya, enter, nah ini tinggal dipilih aja objeknya. Nah sama kayak fillet tadi, di bagian camper juga ada kayak polyline, terus ada multiple juga gitu ya. Sama aja kayak yang di fillet tadi. Kalau fillet trim itu gimana? Nah, aku juga belum pernah coba sih. Coba kita coba ya. F enter, terus T enter, kita trim misalnya bagian ini. Nggak ada bedanya. Aku juga belum pernah coba sih teman-teman kalau yang bagian trim. Apa di bagian ini ya? Nggak ada bedanya sih. Gimana ya? Ya, aku jarang juga sih. No trim mungkin. Coba ya. F enter, T enter. No trim. Nggak ada perbedaan juga, teman-teman. Pakai trim biasa aja deh. Aku soalnya belum pernah coba juga, belum pernah pakai. Nah, kalau misalnya CHA ini juga aku belum pernah pakai juga sebenarnya. Cuman asal teman-teman tahu aja kalau misalnya temannya F fillet ini ada camper. Biasanya shortcut CHA ini dipakai buat gambar apa ya? Mungkin kayak gambar apa ya? Ini mungkin kayak ini nih. Ini gitu ya. Buat bikin fondasi, cuman jarang juga bikin fondasi pakai camper. Iya, jarang juga sih dipakai, teman-teman. Iya, mungkin kayak bikin baut. Teman-teman kan ngelihat ya kayak mana nih baut-bautan mekanikal nih. Nah, ini kan ada nih kayak baut-bautan yang kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Mungkin. Atau enggak pakai yang ujung ini nih. Ini pakai fillet juga sih. Nah, yang kayak gini nih. Mungkin. Cuman kalau misalnya di arsitektur kayaknya belum ada pakai sih. Aku juga jarang banget pakai yang CHA ini. Cuman kalau misalnya di dunia 3 dimensi ya teman-teman, kalau misalnya teman-teman main AutoCAD, main 3 dimensi, 3D artist, visualisasi ya, camper sama fillet ini tuh harus ada banget di objeknya teman-teman. Karena kan di dunia nyata tuh nggak ada objek yang benar-benar siku-siku kayak gini nih. Pasti ada kropos-kroposnya, pasti ada fillet-filletnya sedikit, atau ada camper-campernya sedikit gitu. Cuman kalau di 2D jarang sih kelihatan. Oke, kita ke AR. Nih ada yang tahu nggak AR ini apa nih? Shortcutnya. Fillet sama camper aman kan ya? Array. Iya, betul. Array. Jadi array itu tuh buat bikin yang kayak gini teman-teman. Nih. Jadi bisa dipanjangin. Nah. Terus kayak bikin, apa namanya nih, tangga nih. Nih, buat jadi banyak. Nah, ini nih fungsinya array. Terus bikin kayak nih, atap. Bisa dipanjangin. Nah, itu array. Jadi kayak tinggal kita move. Ya, kayak copy, tapi kita nggak harus ngeklik copy lagi. Jadi kayak tinggal tarik aja gitu. Nah, biasanya kayak gini nih. Itu fungsinya si array. Nah, cara bikinnya, jadi array itu ada 3 ya, teman-teman. Kalau teman-teman lihat di toolnya, itu ada rectangular, flat, sama polar. Nah, kita bakal bahas satu-satu nih. Yang pertama, kita bakal bahas rectangular. Nih, contoh aku objeknya yang ini aja ya. Aku copy. Nah, jadi ini shortcut-nya pakai AR aja. Kita klik objeknya, terus AR, enter. Nah, terus pilih yang rectangular. Nah, terus di bagian ini nanti bakal muncul tab baru ya teman-teman khusus untuk si array.
Nah, nggak tahu kalau misalnya teman-teman AutoCAD-nya beda, mungkin tampilannya agak beda juga. Nah, jadi caranya teman-teman bisa pilih bagian kolomnya dulu nih. Jadi kolom itu tuh bagian yang ke arah X. Jadi 1, 2, 3, 4. Ini 4 ya. Terus between ini jarak mereka ini ya, teman-teman. Nah, terus kalau totalnya ini nih kalau bisa dipanjangin nanti totalnya segini. Nah, terus kalau misalnya arrow ini itu arah yang ke Y-nya, teman-teman. Jadi arah yang 1, 2, 3 nih, yang 3 ini. Nah, terus yang ini juga sama. Nah, kalau yang level ini, teman-teman, itu yang arah ke sumbu Z, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman pakai 3D atau isometrik, nah nanti bagian yang level ini yang kepake, yang arah ke atas gitu. Arah ke sumbu Z atasnya. Kayak gitu. Nah, karena kita pengen bikin satu sisi aja, berarti row-nya ini kita kurangin jadi 1 gitu. Nah, nanti kayak gini. Misal jaraknya, tadi aku lupa ngukur jaraknya, jadi kita kira-kira aja dulu misalnya 3.000, 5.000, 5.500, 600. Oke, kita anggap aja pas ya 600 ya. Ini tinggal diganti aja angkanya dari 3 jadi 1. Ini kalau misalnya aku ganti jadi 8, otomatis nanti ke atasnya jadi 8. Nah, ini kalau kolomnya aku ganti jadi 8 juga, nanti dia otomatis jadi nambah 8. Kayak gitu. Nah, cuman sebenarnya objek pengaturan yang di sini tuh nggak terlalu pengaruh sih, teman-teman. Karena waktu kita close array, nah nanti kita bisa kurang-kurangin lagi nih. Nah, kita bisa atur-atur juga berapa panjangnya. Terus jaraknya juga kita bisa atur juga nih. Nah, jadi nggak mesti muluk-muluk ngikutin angka yang di sini, cuman kita bisa adjust lagi setelah settingannya itu selesai, teman-teman. Jadi lebih fleksibel aja. Kayak gitu. Gampang kan? Kita ulangin lagi deh ya. CO, nih, jadi shortcutnya AR, enter, pilih yang rectangular. Nih, jadi kolom ini angka buat yang ke arah sumbu X, kalau yang row ini buat arah sumbu Y, kalau level ini buat ke arah sumbu Z. Nah, karena row-nya kita pengen bikin 1, jadi kita bikin dia 1. Nah, terus between-nya kita ganti jadi 600 ya tadi ya. Nah, otomatis dia mepet-mepet kayak gini. Kalau dibikin pengen jadi kolom gitu ya, misalnya jaraknya per 3.000 gitu juga bisa. Nah, gampang kan? Itu tadi yang polar array. Nah, terus kalau polar array, rectangular array. Kalau misalnya teman-teman pakai yang patch array, berarti studi kasusnya biasanya kalau pengen kayak di jalan gitu ya. Jadi kita harus punya XP line dulu. Misal ini jalan gitu ya. Terus pengen dikasih pinggir-pinggirannya ini nih kayak lampu jalan atau pembatas jalan atau apa kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa pakai yang si patch array tadi. Misal kita taruh di sini deh ya acuan lampunya. Nah, terus kita bisa pilih aja AR, enter. Di bagian ini kita ulangin ya, AR, enter. Pilih objeknya, enter. Di bagian ini pilih yang patch. Nah, di bagian ini teman-teman select yang SP line-nya. Nah, otomatis nanti dia bakal jalan kayak gini. Nah, ini nggak usah dihiraukan, nggak apa-apa. Nah, cuman kalau misalnya yang ini, nanti dia ngeklik bagian base point-nya, misalnya kita taruh base point-nya di sini ya. Nah, kalau misalnya yang ini, nanti dia bakal ngikut sesuai sama arah ininya, teman-teman. Nah, dan nanti dia lurus-lurus. Nah, kayak gitu. Gampang kan? Jadi tinggal teman-teman sesuaikan aja. Kalau misalnya udah, tinggal teman-teman close aja. Nah, ini jaraknya masih bisa kita atur nih, kita adjust lagi. Nggak usah ngejust di sini nggak apa-apa. Yang penting ngejust di sini juga nggak apa-apa. Nah, kayak gitu. Oke.
Jadi shortcutnya AR, enter, ya. Terus kita bisa pilih objeknya, enter, pilih yang patch, terus pilih spline-nya atau ARC atau yang lainnya, pokoknya tetap ada garis bantu yang melengkung kayak gini. Terus pilih aja, nanti tinggal di adjust aja deh, pengen yang kayak gimana. Nah, ini tinggal diatur aja jaraknya, misal jadi per 3000 gitu ya. Nah, gampang kan? Ini tadi yang patch array. Nah, kalau polar array biasanya mungkin buat bikin fondasi bore pile gitu ya. Biasanya kan kita ada lingkaran, terus ada si besi-besinya gitu kan yang ngelilingin sama lingkarannya ini. Nah, misalnya kita bikin lingkaran ya, tengah-tengah sini. Nah, terus kita pengen lingkarannya ini muter nih. Nah, ini kalau satu-satu kan capek ya. Nih kayak gini dan belum tentu pas juga kan. Nah, kita harus ngepas-ngepasin. Nah, caranya bisa pakai AR yang array tadi, yang polar. Jadi caranya bisa select objeknya, terus AR, enter, pilih yang polar, terus pilih titik si lingkarannya ini tadi. Nah, otomatis ini bisa kita adjust. Misalnya itemnya kita pengen 8, ada besinya gitu ya, tinggal diganti aja jadi 8. Tuh. Gampang kan? Nah, tinggal diatur-atur aja lagi. Kayak gitu aja, teman-teman. Ini masih bisa kita adjust lagi nih. Saya pengen kita kurangin jadi setengahnya gitu ya. Oke. Nah, jadi kita bisa select objeknya, AR, enter, terus pilih yang polar, terus klik tengah objeknya ini. Nah, otomatis nanti tinggal diganti-ganti aja pengennya berapa gitu. Misal itemnya pengennya 10 gitu ya. Nah, nanti otomatis dia bakal jadi 10 gitu. Soalnya disuruh pelan-pelan teman-teman, jadi aku pembawaannya jadi pelan-pelan juga. Kecuali kalau misalnya agak cepat mungkin jadi lebih agak semangat gitu. Karena pembawaannya pelan-pelan nih tadi. Kayak gitu. Gimana teman-teman? Aman ya? Between polar berdasarkan jaraknya, iya. Nah, kalau level itu tuh buat sumbu X, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman bikin 3D gitu ya. Nah, ini kan ada sumbu X, sumbu Y, sama sumbu Z. Kalau yang kolom tadi itu buat sumbu X, kalau misalnya yang between tadi buat sumbu Y, kalau misalnya yang level tadi itu buat sumbu Z. Agak cepat aja kan? Oh iya, berarti kita agak cepat aja ya. Aku tuh sesuai request kalian aja sih, teman-teman. Oke. Kalau ngatur diameter lingkarannya di mana, Kak? Di sini tadi, di materi day 1, day 2. Gitu. Oke, terus ada enter. Jadi kalau misalnya teman-teman ngeh sama apa yang aku bikin, aku setiap ngehapus objek itu jarang banget pakai delete, itu pasti aku pakai enter. Nah, kenapa? Karena lebih dekat sama tangan kiriku dibanding sama delete, teman-teman. Soalnya kan kalau delete itu kan kejauhan tuh sama tangan kiriku ini. Nah, jadi aku lebih sering pakai enter buat ngehapus objek. Nah, ini juga bisa kalau misalnya teman-teman ini apa namanya? Delete-nya rusak gitu ya, terus bisa pakai yang si enter ini. Terus kalau misalnya pengen kayak aku gitu ya, lebih dekat sama tangan kiri, bisa pakai enter. Seperti itu. Kalau elip bisa pakai polar, kayaknya nggak bisa teman-teman, cuman kita coba aja deh ya. Ini kita gedein misalnya segini gitu ya.
objeknya lingkaran. Soalnya dia ininya beda sih, jadi harusnya nggak bisa dia tetap bulat. Objeknya pilih polar, terus klik tengah, nah dia nggak bisa. Jadi dia ngambil jaraknya itu tuh pakai yang diameter jari-jarinya nih teman-teman. Makanya yang si polar tadi. Kalau misalnya pakai yang patch array, kita coba deh ya. AR, enter, pilih patch, terus pilih yang ini. Nah, kalau pakai patch array malah bisa. Nih, karena objeknya masih melengkung. Kayak gitu, teman-teman. Oke, terus ada si explode. Tim E, oh ya. Ada tim E juga ya dibanding tim delete. Nah, terus ada X ini teman-teman. Jadi X ini tuh explode. Nah, biasanya temenan sama si join ini. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak bedanya explode sama join ini apa? Jadi kita jangan hiraukan si O dulu ya. Jadi kita pindah dulu explode sama join. Explode memisahkan. Join menyatukan kita, siap. Explode untuk memecahkan, memisahkan, menyatukan, garis tui, siap. Apa lagi nih? Yin and yang, oke. Ya, teman-teman ya. Jadi si X ini buat memecah objeknya kita. Jadi di-explode, dipisahin. Nah, kalau misalnya join itu tuh sama kayak region kemarin, jadi menyambungkan garis. Nah, ini kan objeknya polyline nih. Nah, terus aku pengen pisahin dia jadi objek line, jadi pengen sisi per sisinya tuh pecah gitu. Nah, shortcutnya itu kita bisa pakai X enter, teman-teman. Jadi X enter. Nah, ini sisi per sisinya jadi pecah-pecah. Nah, kalau join dari yang pecah-pecah ini tadi, dari line-line ini, itu bisa kita sambungin lagi, tinggal di-select objeknya, terus J, enter. Nah, nanti dia bakal nyambung lagi, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya objeknya kayak blok gini, nih kayak blok gini, itu kita bisa pisahin dia, teman-teman. Kita bisa pakai yang X, enter. Nah, dia bakal jadi pecah-pecah. Nah, tapi dia nggak bisa dipakein join buat balikin dia kayak objek yang semula. Jadi tuh kayak hubungan, teman-teman. Semuanya tuh bisa pisah, tapi nggak semuanya juga bisa nyambung, kayak gitu kan. Nggak bisa semuanya disatuin lagi kayak awal. Tetap berpisah gitu ya. Gitu. Jadi bedanya join sama explode. Biar nggak jadi ngantuk, teman-teman ya. Gitu, teman-teman. Jadi join itu tuh sekedar menyambungkan garis-garis yang memang ujung ke ujungnya itu tuh sudah bersatu, teman-teman. Jadi tinggal disambungin aja. Jadi kayak visi dan misinya itu udah nyambung, jadi tinggal ngeklopin aja, teman-teman. Kalau dia masih nggak nyambung juga, nah itu nggak bisa diklopin, kecuali pakai yang si fillet tadi. Ini kan bisa ya disambungin. Disambungin bisa, F enter, R enter, 0 enter, disambungin bisa ya kalau misalnya pakai fillet. Ya, pakai fillet bisa. Mana nih? F enter, R enter, 0 enter. Kok nggak bisa? Nah, ini kenapa nggak bisa? Ayo loh. Ya, pokoknya gitulah. Nah, kalau misalnya ini nggak bisa dijoin, teman-teman. Kalau misalnya dia ada jaraknya kayak gini. Nah, jadi kita perlu sambungin dia kayak gini nih. Terus baru bisa di-join. Nah, kalau misalnya objeknya itu tuh ada garis kayak gini ya. Nah, ini meskipun dia nyambung, tapi kalau misalnya jaraknya lebihan nih, nah kayak gini juga nggak bisa di-join, teman-teman. Oh, bisa ya. Kadang beberapa kasus ada yang nggak bisa, teman-teman. Kadang kalau misalnya objeknya itu rectangle, terus ada yang lebihan sedikit, nah itu biasanya nggak bisa di-join.
Betul, jadi cuman buat garis yang memang udah bersentuhan gitu, yang udah ada sambungannya gitu loh teman-teman. Kalau misalnya dia berpisah kayak gini nggak bisa nyambung ya. Kadang art sama line itu tuh juga dia nggak bisa nyambung teman-teman. Jadi kadang beda beda tipe perintah garisnya juga kadang dia nggak bisa di-join. Seperti itu. Jadi kadang tuh kita perlu juga namanya ada grup sama si blok teman-teman. Karena join itu tuh kayak sekedar buat menyatukan garis aja gitu. Nggak yang punya ilmu lebih ya gitu dia. Sekedar buat nyambungkan garis yang udah memang bersatu gitu. Tadi explode dan join. Jadi buat memecah objek sama menggabungkan objek. Cuman kalau explode ini nih bisa buat ngancurin semua objek, tapi kalau join nggak bisa menyatukan semua objek yang berbeda gitu. Jadi cuman sekedar garis-garisnya aja. Aman kan ya? Nah, kalau misalnya nih tiba-tiba objek nggak bisa dieksploit gimana ya? Nah, kadang itu tuh ada kasusnya. Teman-teman pernah nggak sih kayak bikin blog? Kayak gini ya, misalnya blognya. Ini aku setting dulu supaya nggak bisa di ini. Nah, ini kan kadang ada blok nih, terus kita explode, nggak bisa-bisa nih. Nah, itu karena waktu kita bikin enter, itu waktu ada tulisan allow exploding-nya, itu nggak dicentang, teman-teman. Nah, makanya nanti dia nggak bisa ke-explode. Biasanya ada yang kayak gitu. Nah, caranya itu kita bisa masuk ke dalam bloknya, terus pilih Ctrl+1, terus di bagian allow exploding-nya ini tadi, kita ganti jadi yes. Terus kita pilih yang close block editor. Nah, kalau misalnya kayak line biasa, kayak objek biasa, terus nggak bisa dieksploit gitu ya, harusnya nggak ada sih. Biasanya objeknya pasti bentuknya blok atau nggak grup gitu. Karena kalau misalnya garis biasa, itu nggak ada pilihannya buat allow exploding apa enggak. Seperti itu. Nah, terus ada si offset, teman-teman. Jadi, offset itu tuh buat bikin biasanya kayak kusen kah, atau biasanya bikin kayak gini nih. Ini kan ada garisnya satu lagi di sini. Nah, itu biasanya pakai si offset ini. Jadi, caranya teman-teman bisa kayak pakai enter, offset, 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 enter. Terus pilih aja, misalnya teman-teman pengen masukin ke dalam apa masukin keluarnya itu jaraknya berapa. Misalnya aku 500 gitu ya. Enter. Nah, terus tinggal diklik aja pengen berapa objek mana yang mau kita offset gitu ya. Nah, tinggal arahin aja. Kalau misalnya pengen keluar, jadi arahinnya keluar. Kalau pengen ke dalam, berarti arahinnya ke dalam. Kayak gini teman-teman. Nah, jadi dia sama kayak copy objek, sama kayak array juga, cuman bedanya dia itu tuh bisa membesar, 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 atau mengecil, 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 teman-teman. Jadi sesuai sama jarak yang kita kasih tadi. Seperti itu. Nah, terus kadang kan, misalnya kadang itu tuh ada juga orang yang bikin tangga itu pakai si offset ini tadi. Jadi misalnya enter, terus misalnya 500 gitu ya, enter. Nah, ini tinggal dibikin kayak gini aja nih. Nah, terus kan kalau misalnya kasusnya kayak gini ya, terus kita harus ngeklik banyak-banyak kayak gini, ngeklik kayak gini terus kan capek ya. Nah, itu caranya ada teman-teman. Jadi bisa enter, terus di bagian ini teman-teman pilih 500, enter. Nah, di bagian ini teman-teman klik objeknya, terus tarik. Nah, di bagian ini jangan teman-teman klik dulu. Sebelum teman-teman klik, teman-teman ketik M, enter. Nanti otomatis teman-teman tinggal klik-klik aja. Nanti dia bakal nambah-nambah sendiri. Kayak gitu, tinggal teman-teman arahin aja mau arahnya ke atas apa ke bawah gitu ya. Waduh, ini udah 1,5 jam aja ya bahas Modify, padahal masih ada materi yang lain nih.
bedanya sama array tadi tuh sekedar buat iniin aja teman-teman. Kalau misalnya offset kan teman-teman bisa langsung enter, terus dia kayak bisa membesar gitu loh kalau teman-teman objeknya join. Misalnya enter, terus 500, nah kayak gini. Nah kalau array dia nggak bisa kayak gini teman-teman, sekedar kayak mengcopy sesuai sama jarak yang dimau. Kalau kayak gini dia cuma bisa dipakai sama si offset. Cuman offset juga bisa bikin kayak si array tadi. Kalau teman-teman mau ulang, nanti kita ulang di record aja ya teman-teman. Ternyata jamnya sudah segini dan materinya masih banyak. Sepertinya tadi aku kelambatan nih materinya. Oke, terus ada bring to phone buat kita yang WIP kemarin. Jadi WIP itu tuh bring to phone itu tuh temannya si WIP teman-teman. Jadi tanpa WIP, bring to phone itu tuh juga nggak ada pengaruhnya. Nah, jadi teman-teman bisa pakai kecepatan ya. Kecepatan apa pelan-pelan nih? Jadi teman-teman bisa pakai klik kanan kayak aku kemarin. Klik kanan, draw order, bring to phone, apa send to back, kalau pengen dia ke bawah, kalau pengen ke atas dia pakai bring to phone. Kalau misalnya teman-teman pakai shortcut, itu shortcutnya bisa pakai DR teman-teman. Nah, terus tinggal pilih objeknya aja. Nah, tinggal pilih mau di front apa di back gitu ya. Nah, cuman kalau misalnya aku lebih prefer pakai yang klik kanan, draw order, send to back. Kayak gitu teman-teman. Gampang kan? Kayak gitu aja. Masalah bring to phone. Oke, kita move ke heads ya, teman-teman. Kita agak dipercepat belajarnya. Ini kita pindahin ke sini dulu. Ya, gitu aja ya. Kalau misalnya memang kecepatan, nanti teman-teman ulangin aja ya. Karena waktu kita sedikit aja nih, teman-teman. Nanti kemalaman kasihan teman-teman yang udah jauh-jauh waktu jamnya. Oke, jadi cara nge-heads teman-teman, ini kan buat bikin simbol-simbol yang kayak gini nih, kayak simbol beton. Ini kelihatan nggak sih? Ini aku ganti jadi warna putih aja ya. Nah, simbol pasangan bata sama simbol beton. Nah, itu cara masukin supaya dia bersimbol, itu pakai heads, teman-teman. Nah, kalau apa sih simbol-simbolnya itu nanti teman-teman belajar sendiri ya. H-enter, caranya H-enter. Nah, terus nanti teman-teman masuk tab yang baru buat pilihan yang si heads. Kadang itu tuh pilihannya, kadang di 2017 mungkin pilihannya masih kayak gini ya, cuman sama aja, teman-teman tinggal cari namanya aja. Nanti sama aja kok, kayak pick point, select object, terus color-colornya sama aja kok. Cuman kita lebih enak pakai yang kayak gini ya. Jadi yang pertama, itu kita bisa pakai yang pick point ini. Jadi kita bisa ngeklik objeknya gitu. Nah, di bagian ini, teman-teman tinggal pilih aja. Misal, kode simbolnya mau yang mana gitu ya. Misal yang ini deh, ANSI 37. Terus di bagian ini, teman-teman bisa pilih warnanya warna apa. Nah, kalau yang di sini, ini teman-teman lihat ya, di sini dia ada perpaduan warna-warnanya pakai koma-koma dari berbagai angka. Nah, berarti ini kemarin dia true color. Jadi kalau misalnya di print, dia tetap berwarna. Kalau yang index color, dia warnanya satuan, meskipun di monokrom, meskipun berwarna, kalau di monokrom, dia tetap jadi hitam putih. Kalau teman-teman ngerasa warna ini kurang, teman-teman bisa ke bagian more color. Nanti bakal muncul yang kayak gini. Misal warna ini deh. 91, terus kita oke. Nah, terus kalau yang ini itu biasanya buat gradien ya teman-teman ya, tipe yang kayak gini. Cuman jadi kita lewatin aja karena kita pakai simbol ini aja. Terus kalau heads transparansi, nanti dia semakin transparan kalau kita semakin naikin angka value-nya. Kalau yang angle, nanti dia menyesuaikan angle-nya. Terus kalau yang ini, itu skalanya teman-teman. Nah, ini karena kekecilan ya, jadi aku ganti misal jadi 100. Nah, nanti dia bakal muncul yang kayak gini. Ini kalau misalnya teman-teman udah fix, teman-teman tinggal klik aja. Kalau misalnya teman-teman pengen ganti scale sudutnya, bisa pakai 45 derajat gitu ya. Nah, nanti dia bakal lurus-lurus. Beda kan sama yang 0 derajat tadi.
Nih, nanti dia miring-miring kayak gini, kalau diganti sudutnya, nanti dia mengikuti sama si sudutnya itu, teman-teman. Nah, terus teman-teman yang perlu diperhatikan di bagian heads itu ada si asosiatif ini, teman-teman. Nah, teman-teman pernah, jadi ini kalau misalnya aku matiin, terus aku klik objeknya, ini kalau aku stretch, enter, nah, heads-nya aku tuh nggak ikut ke stretch, teman-teman. Nah, kalau misalnya aku stretch ke dalam, heads aku tuh juga nggak ikut ke stretch. Nah, caranya adalah asosiatifnya tuh dinyalain, teman-teman. Nah, kalau misalnya teman-teman objeknya itu udah keklik, heads-nya udah keklik, asosiatifnya nggak bisa dinyalain. Jadi pastiin sebelum teman-teman ngeklik heads-nya, pastiin asosiatifnya nyala, teman-teman. Enter, nah asosiatifnya pastiin dia nyala. Nah, otomatis nanti harusnya kalau kita stretch, dia ngikut nge-stretch. Kayak gitu, teman-teman. Gampang kan? Jadi kalau teman-teman kejadian kayak aku kemarin, waktu di stretch heads-nya nggak ngikut, berarti salah satu penyebabnya adalah asosiatifnya nggak nyala. Nah, terus ada yang si set origin ini, teman-teman ya. Jadi ini tuh buat nentuin arah mana sih heads kita ini. Ya, biasanya tuh kepake kalau misalnya teman-teman bikin keramik gitu ya. Kan kalau keramik itu kan dia harus penempatannya di tengah-tengah atau enggak di depan pintu utama gitu ya. Nah, itu kita bisa atur di sini nih. Misal pintunya di daerah sini, nanti dia ngikut kotaknya di sebelah sini, teman-teman. Kalau misalnya di bagian ujung sini, nah kalau di bagian tengah gitu ya, nanti dia berubah-berubah. Nah, tergantung kebutuhannya teman-teman aja. Kayak gitu. Ini buat menentukan posisi si heads-nya tadi, teman-teman. Nah, terus kalau misalnya anotatif heads ini, nanti kalau diskalain, harusnya heads-nya juga berubah, teman-teman. Jadi sama kayak anotatif di teks. Cuma nanti kita bakal belajar anotatif lebih lanjut di bagian teks aja ya, teman-teman ya. Biar kelihatan banget perbedaannya. Kak, kalau memberikan heads, arsiran atau arsiran apa harus menyesuaikan skala? Enggak juga, teman-teman. Yang penting terlihat di gambarnya teman-teman. Cuman kalau misalnya teman-teman bikin kayak rencana lantai pakai heads, nah itu perlu menyesuaikan sama skalanya. Kayak gitu. Nanti teman-teman diajarin kok. Ini ada kayak panduannya. Mana ya? Mana ya? Buat dinding gitu. Harusnya ada sih. Ya, pokoknya adalah teman-teman. Seperti itu. Nah, terus di heads itu juga ada, ya itu aja sih, teman-teman. Nah, terus terus kalau misalnya nih kita pengen aktif di heads yang ini nih. Nah, tapi kan kita harus kalau waktu enter kita harus ngeklik lagi kan supaya heads-nya sama seperti heads yang ini. Nah, itu tuh kita bisa pakai yang match properties ini, teman-teman. Terus kita klik aja nih, misal yang ini. Nah, nanti heads kita otomatis aktifnya sama heads yang kita klik tadi. Misal pengen aktif di heads yang ini, teman-teman tinggal heads match properties aja, klik heads yang pengen dipengenin, nanti otomatis dia bakal aktif di heads yang yang tadi kita klik, teman-teman. Nah, misal yang ini nih. Nah, seperti itu. Gampang kan? Nih. Nah, terus kalau misalnya teman-teman nih punya objek banyak gitu ya yang harus di heads. Nih, misal CO. Ini kenapa pelan-pelan banget sih? Nah, pokoknya kayak gini ya, teman-teman. Misalnya ada banyak gitu ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman harus enter, terus ngeklik satu-satu kan capek nih ya. Nah, itu ada cara cepatnya, teman-teman. Jadi, teman-teman bisa pakai enter. Terus di bagian ini, teman-teman bisa pakai select ini aja ya.
select, atau enggak S-Enter, nanti otomatis dia bakal ke-select semua yang bakal kita select tadi. Nah, jadi gampang kan kayak cuma satu kali select doang. Cuman hati-hati kalau misalnya ada objek yang mungkin belum ketutup atau enggak ada objek yang rusak. Kayak gitu, teman-teman. Nah, sama kalau heads ini, teman-teman. Heads ini kalau misalnya dia itu cuma ngebaca garis yang ada di drawing ini, teman-teman. Jadi dia cuma ngebaca line, polyline, polygon, terus rectangle, dan lain sebagainya. Nah, kalau dia bentuknya objek kita kayak blok gini ya, teman-teman. Bentuknya kayak blok, terus kayak grup. Nah, dia bakal susah ngebacanya. Jadi hati-hati banget kalau misalnya teman-teman lagi ngerjakan sesuatu. Kayak misalnya rumah ini ya. Denah rumah ini. Nah, ini kan kalau teman-teman lihat, kalau misalnya nih bikin taman kayak gini nih. Nah, ini kan ada objek yang bentuknya blok. Nah, ini teman-teman perlu pindahin objek yang bloknya dulu. Kenapa? Karena biasanya heads-nya kita itu nggak ngebaca atau susah ngebaca objek yang bentuknya blok. Karena dia cuma ngebaca objek yang bentuknya yang ada di drawing tool ini aja, teman-teman. Maka dari itu biasanya dia agak lemot dan lama banget loadingnya. Jadi kalau bisa untuk menghindari hal itu, teman-teman bisa hilangin dulu objek yang bentuknya blok, baru teman-teman heads. Seperti itu. Nah, nanti bakal diajarin di rencana keramik ya, teman-teman ya. Nanti ada ukurannya sendiri kok. Nanti teman-teman bakal dikasih. Seperti itu. Oke, nah terus ada di heads itu bagian ini, teman-teman ya. Nah, apa sih gap toleran ini? Nah, teman-teman pernah nggak sih dapat kejadian kayak teman-teman tuh bikin satu objek gitu ya. Nih, bikin objek, bikin objek gitu ya. Gimana sih? Bentar. Nah, bikin objek kayak gini nih. Nah, terus ada bolongan kecil kayak gini yang nggak kita sadari, nggak kelihatan gitu ya, meski kecil banget. Terus waktu di heads ada peringatan kalau misalnya ada boundary yang belum ketutup gitu. Nah, salah satu cara mengatasinya, teman-teman, waktu di gap toleran ini, jadi dia ngasih toleransi berapa sih gap yang tetap bisa di heads gitu. Nah, kalau misalnya aku pakai satuan milimeter, itu ngasihnya 10.000, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya jarak yang nggak ketutup itu masih kurang dari 1.000, itu masih bisa di heads. Cuman kalau misalnya lebih dari 1.000, itu biasanya nggak bisa ke heads. Nah, kalau misalnya aku saranin, di bagian gap toleran ini tuh jangan gede-gede juga, teman-teman, karena nanti dia ngebacanya juga bingung gitu. Nah, ini meskipun ada bolong, harusnya kalau misalnya aku heads, dia bakal tetap bisa. Oh, dia nggak bisa nih. Berarti mungkin, nah dia bakal ada kayak gini kan ya. Nah, meskipun ada gap-nya, tapi tetap bisa, teman-teman. Mana tadi gap-nya? Ya, itulah. Kayak gitu, teman-teman. Nih, meskipun ada gap-nya, dia tetap bisa ke heads karena ada si gap toleran itu tadi. Seperti itu. Jadi bisa meminimalisir meskipun ada objek yang kecil-kecil kayak gini, kita bingung nyarinya di mana gitu kan ya. Nah, itu kita bisa pakai yang si gap toleran tadi, teman-teman. Di bagian ini tadi. Ini gap-nya pasti 0 nih. Kalau misalnya sering bocor-bocor, gap-nya pasti 0. Kayak gitu. Nah, terus ada si ini ya, teman-teman. Nah, teman-teman pernah nggak sih kayak bikin heads kayak gini nih? Nah, ini heads-nya kalau kita satu kali klik, nah dia jadi satu kesatuan kan objeknya. Padahal kita pengen ngopi heads yang ini nih, tapi cuma satu ini doang. Nah, tapi yang lainnya tuh ngikut. Nah, caranya buat ngepisahin ini, teman-teman, teman-teman tinggal klik aja bagian ininya. Nah, otomatis nanti dia jadi sendiri-sendiri, meskipun teman-teman nge-heads-nya satu kali klik kayak gini. Nah, kalau mau ininya diaktifin dulu tadi, teman-teman, sebelum teman-teman nge-heads. Nah,
Nanti dia jadi satu-satu. Kadang kan kita nge-heads-nya kayak H-enter, diklik, terus di-enter lagi, H-enter, diklik gitu ya, klik lagi. Nah, itu kan agak lama tuh supaya bikin jadi satu-satu. Nah, kita bisa pakai yang di option ini. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, terus ada lagi teman-teman ya, di heads, jadi bagian yang ini nih. Ya, ini ada normal, terus ada otot, terus ada yang ini, nah terus ada yang no juga. Nah, ini bisa teman-teman coba-coba nih. Kalau yang ini, nah, dia normal, jadi satu-satu juga nih. Tapi kalau misalnya yang satunya, yang ini gitu ya, kalau kita klik, ini ada yang bulat ya. Nah, dia cuma di bagian luarnya aja. Kalau misalnya yang normal tadi, kalau aku klik, ini aku pin dulu deh. Ini kalau aku klik, nanti dia langsung di bagian tengahnya juga keikutan teman-teman. Nah, terus kalau misalnya yang satunya, ini meskipun aku klik yang di luar, meskipun ada batasan-batasannya ini tetap yang paling luar yang kebaca teman-teman. Nah, dia langsung nerobos objek-objek yang di dalamnya. Tapi kalau yang no tadi, ini kita tetap ngeklik satu-satu teman-teman. Seperti itu. Nah, terus ada si behind boundary-nya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman coba kita enter ya. Nah, di bagian ini tuh kelihatannya polyline-nya di bawah si heads. Nah, kadang itu tuh ada yang heads-nya itu tuh di atas kayak gini teman-teman. Nah, jadi kalau kita klik, dia biasanya kalau dari jauh, yang paling pertama tuh heads-nya teman-teman. Nah, heads-nya ini kita bisa bring to front juga. Jadi pakai yang si ini tadi. Jadi kita bisa pilih salah satunya, nanti setiap kita nge-head, nanti dia bakal ada di bawah atau di atas dari objek kita. Cuman kadang jarang banget sih ini kepake gitu. Kadang kan nggak terlalu kelihatan juga di bagian heads ini, terus juga bisa kita pakai yang draw order send to back ini yang lebih simpel. Cuman itu asal teman-teman tahu aja. Seperti itu. Nah, terus kasus terakhir yang di Getbook kita ya, itu ada boundary. Nih, jadi ada boundary heads. Tadi yang kita bahas tadi advanced heads. Terus ada boundary heads. Nah, teman-teman pernah nggak sih kejadian kayak pengen nge-head si lantai ini nih, lantai keramik. Mana nih? Kita hide dulu supaya teman-teman kelihatan. Nah, teman-teman pengen nge-head si keramik ini. Cuman kan kadang tuh ada nggak sih teman-teman yang nggak bisa. Jadi kayak harus H-enter. Nih, sorry. Kayak harus satu-satu gitu dia jadinya. Ya, pokoknya kayak gitulah teman-teman. Nah, kadang tuh kan ada yang susah, kadang ininya nggak ke heads, kadang ininya ke heads, kadang pas kita heads ininya, kadang ininya nggak ke heads gitu ya. Nah, caranya teman-teman bisa pakai boundary teman-teman. Jadi, contoh simpelnya, misalnya ada objek rectangle, terus ada objek rectangle lagi, ada objek rectangle lagi, terus misalnya ada objek circle kayak gini nih, nyambung jadi satu. Tapi kita pengen ngambil bagian-bagian luarnya aja. Nah, itu kita bisa pakai si boundary, teman-teman. Jadi kita nggak perlu nge-head satu-satu kayak gini, kita bisa pakai si boundary. Jadi contohnya BO, enter, terus kita bisa pick point, terus kita klik-klik aja, terus kita enter, nanti otomatis dia punya objek-objek baru, teman-teman. Nih, bentuknya nih. Nah, dia punya objek lagi sendiri. Nah, menyesuaikan sama bentuknya. Nah, kalau kita aplikasiin di sini, kita bisa pakai BO, enter, terus kita bisa pick. Nah, terus kita bisa pilih deh. Nah, otomatis nanti dia langsung ngepilih
objek-objek yang mana yang harus di-stretch. Jadi tinggal dipindah aja, terus tinggal kita hatch deh. Enter, misalnya pakai yang si select tadi. Nah, ini bisa juga nih, misalnya pengen bikin area yang ini gitu ya, atau pengen bikin objek sendiri gitu. Nah, kita bisa kayak boundary itu lebih kayak ngejiplak gambar yang udah kita bikin sih, teman-teman. Cuman bisa bikin objek yang lain, contohnya kayak ini tadi nih, bentuk-bentuknya. Nah, daripada kita harus trim-trim lagi kan ya. Nah, ini kan lebih enak kalau misalnya kita pakai yang si boundary tadi. Kayak gitu. BO, enter, terus tinggal diklik aja objeknya. BO, enter, nah terus tinggal dipilih aja. Ini bisa teman-teman pilih mau yang region apa yang polyline. Seperti itu. Kalau udah tinggal di oke deh. Terus tinggal diklik deh pengen pakai yang mana gitu. Contoh region udah ada nih. Di day 1. Region. Itu tadi yang masalah si BO. Nah, kalau misalnya itu nggak transparan, mungkin di bagian waktu print ini belum dicentang nih plot transparansinya. Ini coba dicentang dulu. Terus nanti di send to back. Kita bisa bikin head sendiri, bisa nanti ada materinya super head sama heads custom. Nanti ada teman-teman di materi lantai. Kita hari ini cuman belajar basicnya yang ada di tool heads aja. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke properties ya, teman-teman. Kita selesaiin materinya dulu, baru nanti kita bisa ngomong-ngomong lagi. Oke, jadi di properties ini ada color, terus ada ketebalan garis, sama ada line type. Jadi ini sama yang aku jelasin kayak yang di teks kemarin ya, di layer kemarin teman-teman. Jadi tinggal teman-teman pilih aja. Ini bisa, kalau pengen banyak, ini kan sedikit ya teman-teman. Kalau pengen banyak, tinggal di order, terus pilih bagian load, terus dikontrol aja semuanya, di oke. Nah, terus tinggal di oke aja. Nah, ini pastiin skalanya sama kayak punya aku ya, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman dari awal template-nya sama kayak ngikutin di D1 kemarin, harusnya ini juga bisa sih. Kadang kan ada beberapa kasus yang kita udah pakai 1000 gitu ya, atau 0,00001, tetap aja nggak kelihatan tipe garisnya. Nah, mungkin di bagian skala ini yang agak bermasalah. Seperti itu. Ini kalau misalnya pengen munculin, di bagian show detailnya ini, dimunculin teman-teman. Nih. Nah, gampang kan? Oke, jadi kemarin kan aku udah jelasin ya di bagian color. Jadi kalau misalnya color ini color index color, to color, sama color box. Nanti kalau misalnya teman-teman belum jelas, nanti lihat di record kemarin aja di bagian layer. Terus line tab ini juga sama, ketebalan garis. Nah, terus di sini juga ada tipe garisnya, tinggal teman-teman pilih aja. Ini contoh aku bikin sesuai sama ini ya. Jadi teksnya aku bikin jadi layer text, tapi pengen warnanya aku ganti jadi kuning gitu ya. Aku select objeknya, terus aku bikin jadi kuning. Terus ini sama kayak di properties control 1 teman-teman. Cuman kalau di control 1 ini kan banyak ya mode-modenya. Nanti teman-teman pelajarin ini sembari teman-teman ngerjain tugasnya. Sambil praktek. Nah, sekarang kita belajar yang simpelnya aja. Kalau pengen ganti ketebalan garisnya, bisa ganti aja. Nah, ini kan nggak kelihatan ya ketebalan garisnya. Kalau teman-teman pengen munculin ketebalan garisnya, teman-teman bisa pilih di bagian language setting. Terus, ininya, bagian display language-nya ini teman-teman centang. Terus teman-teman oke. Nanti otomatis nanti ketebalan garisnya bakal kelihatan. Cuman ini bakal kelihatan kalau di 0,25 ke atas, baru nanti kelihatan ketebalan garisnya, teman-teman. Seperti itu. Nah, kalau line tab-nya tinggal teman-teman ganti aja, misalnya jadi putus-putus. Nah, kalau ini kerasa kurang gede, teman-teman bisa ke Ctrl 1, terus ini diganti jadi 5 misalnya.
bagian line type scale-nya ini ya, diganti jadi 5, enter, nanti dia keganti. Saya taruh 1 tadi. Nah, terus kalau match properties, dia sama kayak match layer, cuman semuanya itu bakal keganti, teman-teman. Jadi, kalau shortcut-nya MA, kalau match layer kemarin kan sekedar layer yang disamain sama dia. Kalau match properties itu nanti semuanya, teman-teman. Nanti tipe garisnya bakal sama, tebalan garisnya juga sama, terus warna garisnya juga sama. Ini misalnya aku ganti jadi by layer deh. Nah, terus kita MA, enter, kita klik objek yang ini, terus kita pilih di sini, nanti otomatis bakal sama. Nah, kalau aku pribadi lebih prefer semuanya pakai MA sih, teman-teman. Tadi kan ada match layer, terus ada match heads juga. Nah, cuman kalau misalnya aku lebih prefer pakai MA ini aja buat semuanya gitu. Cuman sebenarnya masing-masing tool itu tuh punya match-nya sendiri. Cuman kalau misalnya aku lebih suka pakai yang si MA ini. Seperti itu. Nah, terus kan kemarin kan ada yang tanya nih, apa sih bedanya by layer, by block? Nah, ini kita bakal jelasin hari ini. Cuman cara bikin bloknya bakal aku jelasin di materi blok ya, teman-teman. Ini kita cuman pengen tahu bedanya apa sih gitu. Oke, jadi bedanya misalnya aku bikin objek kotak ini. Terus aku kasih nama, satunya by layer, satunya by block. Aku copy dulu, satunya by block. Nah, yang ini, yang by layer, ini semuanya aku ganti layernya jadi teks, terus warnanya juga aku bikin kayak by layer. Yang satunya aku bikin teks juga, cuman bagian propertiesnya aku ganti jadi by block, jadi by block. Kalau udah, aku coba blok dua-duanya ya. By layer, by block. Nah di bagian ini teman-teman, kalau bagian by layer ini, aku coba ganti di luar, aku coba ganti teksnya jadi crop gambar, layernya jadi crop gambar, terus warnanya aku bikin jadi warna merah gitu ya, terus line tab-nya aku ganti jadi putus-putus, dia nggak ada perubahan teman-teman. Jadi dia bakal ada perubahan kalau misalnya kita masuknya ke dalam by block-nya, block editornya. Kalau misalnya yang kita pilih semuanya tadi by block, kalau warna teksnya ini aku ganti gitu ya. Misalnya crop gambar, terus ininya aku ganti jadi warna merah gitu ya. Terus ketebalannya aku ganti jadi warna 90, terus ininya aku ganti jadi putus-putus. Nah, dia berubah teman-teman tanpa harus kita masuk ke dalam blok editornya. Kalau ini aku masuk ke dalam blok editornya, dia tetap bentuk yang sama teman-teman. Nih, dengan layer yang sama. Cuman waktu di luar, dia berbeda. Nah, itu bedanya by layer sama by block. Biasanya dipakai di mana sih yang by layer sama by block? Kalau by layer, itu biasanya objek-objek yang komponennya punya banyak kayak gini teman-teman. Jadi ada arsiran, ada objek lain dengan ketebalan garis yang berbeda atau tipe garis yang berbeda. Jadi dia nggak mudah keganti di bagian luar sini teman-teman. Nah sedangkan by block ini biasanya kepake kalau misalnya, ayo lo, teman-teman dapat file yang library ya, library AutoCAD itu kan ada banyak banget tuh. Ada pohon, ada furnitur, ada manusia. Nah, itu kalau bisa dibikin by block aja, karena kan dia nggak punya banyak komponen tuh di dalamnya. Jadi cuma satu layer aja dia cukup, teman-teman. Jadi kalau misalnya dirubah-rubah ke banyak layer pun, tanpa harus masuk ke dalam blok editornya, kita lebih enak buat settingnya. Nah, perbedaannya kayak gitu buat by layer sama by block. Oke, itu aja teman-teman materi kita hari ini. Gimana, kecepatankah atau masih bisa diterima kah?
Karena buru-buru juga nih. Aman aja kah? Atau gimana teman-teman? Oke, diterima ya. Aman ya. Gimana teman-teman? Enak aku jelasin pelan-pelan kayak di awal tadi atau sambil kayak akhir-akhir ini tadi gimana? Lebih enak yang mana nih? Enak cepet ya? Oh, ada yang pelan-pelan juga. Sambil atraksi enak gimana nih? Oh, banyak yang ada yang pelan-pelan, ada yang ini ya. Coba kita vote deh. Suka yang pelan apa suka yang ini nih? Yang cepet-cepet, yang keras ya. Waduh, kalau misalnya pelan tapi keras tuh agak susah sih. Standar aja ya. Oke, itu aja sih teman-teman. Kalau pelan bisa sambil praktek. Ya, coba agak lama sih teman-teman. Kasihan teman-teman yang jauh di Papua sana, ini udah jam 12 kalau tempat mereka. Kalau pelan gampang ngantuk. Iya, aku jadi ikutan ngantuk teman-teman. Jadi kayak jelasinnya kayak sambil sandaran gitu. Oke. Mungkin kalau materi pelan dikit bisa. Nah, itu kalau misalnya nanti teman-teman masuk ke day 11 ke atas, itu kan nanti Kak Rosin sama Kak Kisin tuh yang jelasin. Nah, itu mungkin nanti bakal lambat sih sama mereka. Teman-teman udah ada yang pernah ikut webinar nggak sih? Webinarnya kelas drafter. Nah, itu kan teman-teman tahu tuh cara ngomongnya kami bertiga. Cuman kalau misalnya aku jelasin Kak Kisin tuh kayak agak ngantuk sih, jujur, Li. Soalnya pembawaannya tuh bapak-bapak banget. Gimana, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan kah atau mau praktek dulu? Nanti besok kita bahas. Soalnya besok itu tuh eh besok itu tuh materinya agak lebih simpel dibanding D1, D2, D3. Kak, kalau nggak ada fitur O, biasanya tergantung sama AutoCAD-nya sih. Kayak tadi kan teman-teman ada yang bisa, ada yang enggak gitu. Aku juga nggak tahu tuh kenapa bisa nggak ada. Soalnya harusnya kalau aku sih ada gitu. Cuman kayaknya di 2000 AutoCAD 2017 aku kemarin itu nggak ada pilihan O-nya. Jadi langsung memang ada pilihan yang cara 1 sama cara 2. Nah, ini mungkin garisnya yang ke Kak, saya pernah nge-hatch tiba-tiba muncul lingkaran merah nggak bisa dihapus. Itu kenapa, solusi ngilanginnya gimana? Nah, tadi berarti kalau ada lingkaran merah kalau ada lingkaran merah itu kemungkinan besar ada objek yang masih belum ketutup, teman-teman. Nah, caranya teman-teman bisa pakai yang get tolerant tadi. Ya, ini. Gimana Pak Imam? Besok malam minggu. Iya, besok malam minggu dan masih zoom-zooman, teman-teman. Pokoknya kelas drafter tuh suka aja bikin jadwal yang di malam minggu gitu. Malam minggu bersama kelas drafter. Kalau 2021, bagus 21 ada instalannya nggak, bagi dong. Nah, kita nggak kasih nih teman-teman. Aku juga lupa downloadnya di mana. Nanti teman-teman coba cari di YouTube aja deh. Kita nge-share-nya yang 2019 aja soalnya. Kak, bedanya ini siapa nih? Kacut Vika nih gimana nih? Tadi aku udah jelasin nih. Nanti coba dilihat di ini lagi ya, di recordnya lagi ya, Kak. Iya, biasanya aku downloadnya di Kuya. Ini tim bajakan semua nih ya. Beli dong, guys. Ini sesinya beli dong. Katanya, Cat, buat presentasi itu dibagi atau tidak? Dibagi harusnya teman-teman. Biasanya nanti dibagi setelah kelas ini selesai. Yang ada warna-warnanya itu kan. Nanti dikasih kok. Kak, kalau mau rubah gambar bawaan yang awalnya layer mau dirubah,
ke blok itu harus dieksploit dulu kah atau dirubah ke blok aja? Itu biasanya karena dia pakai by layer, jadi kita harus pakai masuk ke dalam blok editornya dulu baru ngerubah layernya. Kalau di luar aja, kalau pakai by layer tadi sama kayak kasusnya yang ini tadi nih. Nih, meskipun dia udah diganti-ganti di luar, dia tetap nggak ada perubahan. Jadi harus masuk ke dalam blok editornya, baru diganti di blok editornya itu. Wih, ada yang beli nih. Mantap. Ada kok teman-teman yang beli lisensinya tuh kayak apa ya kemarin ya, yang student itu tuh gratis. Terus ada yang dia tuh per tahunnya tuh cuman berapa gitu loh teman-teman. Kalau AutoCAD ini. Lupa juga aku. Nah kan yang student gratis. Cuman mungkin tampilannya student agak beda sih sama tampilannya si AutoCAD ini teman-teman. Cuman kalau misalnya diinstal Yaki Art harusnya bisa sih. Soalnya dari webnya AutoCAD sendiri itu udah ngeresmiin bahwa mereka itu kerja sama juga sama si Yaki Art itu. Ini kenapa lagi nih? Apa nih? Saya mau rubah ke satu model gitu, saya mau rubah ke satu warna. Iya, masuk aja ke dalam blok editornya, Kak. Mana nih keluarinnya? Oh, nggak bisa sih, tetap harus masuk ke dalam blok editornya. Makanya kenapa kita tuh harus bikin blok editornya itu sebagus mungkin, teman-teman. Soalnya kalau misalnya harus bikin satu-satu, apalagi bloknya tuh berbeda-beda, nah itu agak susah sih. Jadi kalau misalnya udah terlanjur kayak gitu, ini. Kak, video hilang. Iya, ada teman-teman. Nanti coba ingetin aku deh. Salah satu di grup ingetin aku gitu. Nanti aku share di grup utama. Siapa tahu aku lupa. Memang harga lisensi berapa? Coba dicek deh teman-teman. Aku juga lupa. Oke, kalau gitu teman-teman gimana? Amankah buat hari ini? Kita sudahi saja kah? Aman ya? Semoga bisa dimengerti. Aman. Oke, kalau gitu thank you teman-teman. Kita sudahi saja malam hari ini. Oh iya, siap bos. Saya fallback. Oke, teman-teman, kalau gitu thank you buat hari ini yang udah masih join. Kita ketemu lagi besok. Teman-teman bisa coba-coba dulu materi hari ini. Kalau iya beneran ada Zoom kan sesuai sama jadwal tuh. Apa mau kita undur aja? Aku senang kok. Nanti kita ketemu lagi besok ya, teman-teman. Eh dipelajari kalau misalnya ada pertanyaan besok kita bakal bahas karena besok mungkin agak lebih cepat selesainya jadi kita bisa lebih banyak ngomong-ngomongnya. Oke, kalau gitu teman-teman, sorry kalau misalnya aku ada salah-salah kata atau ada yang kurang-kurang dari aku. Thank you buat yang udah join. Semoga materi ini dapat dipahami. Oke, thank you semuanya. Selamat malam. Besok kita malam mingguan bersama ya, teman-teman ya. Harap datang. Awas aja ada yang pacaran. Oh, udah nikah. Oh, awas aja ada yang ngapel pas nikahan gitu. Pokoknya harus ikut Zoom ya. Oke, kalau gitu teman-teman. Bilang bos. Iya, iri aku mah. Oke, kalau gitu aku close Zoom-nya ya teman-teman ya. Thank you semuanya. Iya.